Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas materi peluang, tepatnya pendahuluan dari bab peluang. Oke. Peluang ya, simpel ya untuk mencari peluang. Peluang katakanlah peluang kejadian K, ya peluang kejadian K. Nah ini sama dengan ya banyaknya kejadian K, banyaknya kejadian K ya dibagi dengan banyaknya semua kejadian atau ruang sampelnya ya. Ya, ruang sampel. Nah, seperti ini. Kalau kita nyatakan dalam bentuk yang lebih sederhana, peluang kejadian K atau PK sama dengan banyaknya himpunan K, ya, banyaknya kejadian K dibagi dengan semesta. Nah, ini ya. Jadi untuk mencari peluang simpel, kita tinggal mencari banyak kejadian yang diinginkan alias kejadian K dibagi dengan semua kejadian, ada berapa banyak. Oke. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua kisarannya, kisaran peluang. Ya. Nah, kisarannya untuk peluang dari berapa sampai berapa. Kalau kita ingat yang namanya diagram Venn, ya. Diagram Venn. Nah, ini semestanya biasanya. Nah, ini adalah himpunan K katakanlah. Nah, banyaknya himpunan K, kalau kita perhatikan bisa saja banyak himpunan K, himpunan kosong. Jadi banyaknya anggota K ada 0, paling kecil ya. Paling besar ya sama dengan semestanya. Ya, banyaknya sama dengan semesta. Nah, ini kemungkinan dari banyaknya himpunan K atau anggota K. Nah, apabila ketiga ruas ini dibagi dengan banyaknya semesta, ya dibagi dengan banyaknya semesta, oke, dibagi dengan banyaknya semesta, maka kita bisa hitung 0 dibagi banyaknya semesta ya tetap 0. Nah, kemudian banyaknya semesta dibagi banyaknya semesta ya 1. Nah, sementara kita tahu bahwa ya banyaknya anggota K dibagi dengan semesta ini tidak lain dan tidak bukan adalah rumus dari peluang kejadian K. Nah, dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa peluang ini nilainya ada di antara 0 sampai 1. Jadi paling kecil 0, paling besar 1. Nah, jadi peluang nggak mungkin nilainya negatif, nggak mungkin juga nilainya lebih besar dari 1. Ya. Nah, kalau 1 maknanya apa? Maknanya kejadian K ini mustahil terjadi. Ya, jadi kalau ada peluang hasilnya 1, nah hasilnya 0, maka itu peluang kejadian tersebut atau kejadian tersebut mustahil terjadi. Jadi tidak akan terjadi ya. Kemudian apabila peluang bernilai 1, maka kejadian K ini pasti terjadi. Ya, pasti terjadi. Oke, nah ini pendahuluan atau awal dari materi peluang. Coba kita lanjutkan dengan kita membahas beberapa soal. Oke, mulai dari soal pertama. 3 uang logam dilempar bersama-sama. Ya, 3 uang logam dilempar bersama-sama. Oke ya, uang logam kan kemungkinannya angka gambar. Ya, dilempar bersama-sama. Jika A ya, adalah kejadian muncul tepat 2 angka. Pertanyaannya peluang kejadian A. Peluang kejadian A sama dengan banyaknya kejadian A dibagi dengan semesta. Ya, ruang sampel. Oke, kalau ruang sampel jelas ya. Berapa banyaknya ruang sampel kalau 3 uang dilempar? 3 uang dilempar kejadiannya adalah uang pertama, ya, uang kedua, ya, uang ketiga. Masing-masing uang mempunyai 2 kemungkinan, ya, angka atau gambar. Nah, jadi ruang sampelnya ya 2 kali 2 kali 2 atau 2 pangkat 3. Oke ya. Kemudian banyaknya kejadian A. A ini adalah kejadian munculnya tepat 2 angka. Tepat 2 angka. Ada berapa banyaknya? Tepat kejadian tepat 2 angka. Ya, kalau kita tuliskan kejadian satu persatu, ya kita pakai diagram pohon boleh, ya. Katakanlah diagram pohon kejadian 1. Ya, katakanlah ini uang.
Uang logam pertama munculnya kalau nggak angka, ya, gambar. Nah, kemudian uang yang kedua juga sama, kemungkinan kalau nggak angka yang gambar. Nah, seperti ini. Uang ketiga juga demikian. Ya. Kalau nggak angka ya gambar. Ya. Kalau nggak angka gambar. Jadi bercabang seperti ini. Ya, kalau nggak angka gambar. Kalau nggak angka gambar. Nah, seperti ini. Nah, kejadian pertama ya, kemungkinannya adalah angka semua. Yang kedua kemungkinannya angka-angka gambar. Nah, yang ketiga angka gambar angka. Yang keempat angka gambar gambar. Nah, yang kelima gambar angka-angka. Yang keenam gambar angka gambar. Yang ketujuh gambar gambar angka. Dan yang terakhir adalah gambar gambar gambar. Nah, cocok ya, ada 8 kejadian ya. 8 kemungkinan ruang sampelnya. Namun yang ditanya adalah kejadian A muncul tepat 2 angka. Tepat 2 angka di kejadian kedua, nih angka-angka gambar. Kejadian ketiga angka gambar angka. Dan kejadian yang kelima ya gambar angka-angka. Tidak ada lagi yang tepat 2 angka, jadi hanya ada 3. Jadi kemungkinannya adalah 3 banyaknya anggota A. Maka dapatlah peluangnya 3/8 ya untuk soal nomor pertama. Ada cara lain nggak selain kita disebutkan satu persatu untuk mendapatkan angka 3 ini? Ya, untuk mendapatkan angka 3, tepat 2 angka dari 3 uang yang dilemparkan tepat muncul 2 angka. Nah, jadi 3 kombinasi 2. Ya, maka kita peroleh hasilnya 3 ya. 3 kombinasi 2 sama dengan 3 tanpa kita sebutkan satu persatu. Gitu ya. Jadi 3 kombinasi 2 dibagi 2 pangkat 3. Nah, itu untuk soal nomor 1. Oke. Soal nomor 2 adalah dalam percobaan pelemparan sebuah dadu. Ya, pelemparan sebuah dadu ada 6 ya, kemungkinan 1 mata dadu 1 sampai mata dadu 6. K ini menyatakan kejadian munculnya mata dadu bilangan genap. Nah, peluang kejadian K sama dengan, nah, pertanyaannya peluang kejadian K. Simpel rumusnya berarti banyaknya kejadian K dibagi dengan ruang sampel atau semesta banyaknya. Oke, kita tahu bahwa yang namanya dadu, ya mata dadu, itu ada 6 kemungkinan. Kalau nggak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu ya. Nah, pertanyaannya yang diinginkan oleh K ini adalah kejadian munculnya mata dadu genap. Mata dadu genap itu ya 2, 4, 6. Jadi banyaknya kejadian yang diinginkan alias banyaknya kejadian K ada sebanyak 3 ya, 2, 4, 6. Dibagi semesta. Semesta adalah banyaknya mata dadu. Ada 6. Ya, maka peluangnya adalah 1/2 ya untuk soal nomor 2. Oke, nomor 3 kita perhatikan 2 dadu. Kalau tadi 1 dadu ya, nomor 2. Kadang nomor 3 ini 2 mata dadu dilempar bersama-sama. Pertanyaannya peluang ya, muncul mata dadu berjumlah 7. Ya, katakan K ini adalah kejadian muncul ya mata dadu ya berjumlah 7. Ya, berjumlah 7. Ya, pertanyaannya berarti peluang kejadian K. Rumusnya adalah banyaknya kejadian K dibagi dengan semesta. Oke ya. Nah, kalau kita tuliskan kejadian ini satu persatu, nah, dadu pertama, dadu yang kedua, ya, dadu pertama mata dadunya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dadu yang kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Oke, kalau kita jumlah kemungkinannya adalah yang pertama 1 dengan 1 jumlahnya ya 2. 1 dengan 2 jumlahnya 3. Dan seterusnya apabila kita jumlahnya 4, 5, 6, 7. 2 dengan 1 dijumlah 3.
2 dengan 2, 4, dan seterusnya 5, 6, 7, 8. Nah, di sini 5, 6, 4, ya. 5, 6, 7, 8, 9. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke ya. Nah, kita perhatikan yang jumlahnya 7. Nah, ini. Yang jumlah dadu 7 ada sebanyak 6. Ya, jadi banyaknya kejadian yang diinginkan ada sebanyak 6 dibagi total, ya. Ruang sampelnya, ya. Bisa kita urutkan satu persatu seperti ini, sebutkan. Bisa juga kita manfaatkan dadu pertama, dadu kedua. Dadu pertama ada 6 kemungkinan, dadu kedua juga 6 kemungkinan. Maka banyaknya ada 6 pangkat 2. Ya. 6 pangkat 2 ya, 36. Maka jawabannya adalah 6/36 peluangnya, atau 1/6. Oke ya, nah ini pembahasan untuk soal nomor 3. Di sini sebenarnya kita bisa langsung ambil kesimpulan, ya. Ambil kesimpulan, ya, bahwa untuk jumlah mata dadu, jumlah 2 mata dadu, jumlah, ya, 2 dadu, ya, ini banyaknya ada berapa? Kita perhatikan di tabel, ya, di tabel bahwa ini ternyata berpola, ya. Jumlah dadu paling kecil 2, paling besar 12. Jadi kita tuliskan 2, 3, 4, ya, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Gitu ya. Ada berapa banyak yang jumlah 2? Ada 1. Yang jumlahnya 3 ada 2. Jumlahnya 4 ada 3. Dan seterusnya 4, 5, 6. Paling banyak adalah yang berjumlah 7. Setelah itu berkurang. Nah, turun lagi jadi 5, 4, 3, 2, 1. Nah, seperti ini. Ya, jadi nanti kita nggak perlu capek-capek kalau seandainya kita ditanya banyaknya kejadian muncul mata dadu berjumlah sekian. Nah, ini kita manfaatkan aja tabel ini, ya. Oke, itu untuk pembahasan soal nomor 3. Oke ya, untuk soal nomor 4. Pada percobaan melempar 2 buah dadu, ya, melempar 2 buah dadu sekaligus, ya. Pertanyaannya adalah peluang muncul, bukan muncul, ya, munculnya jumlah mata dadu tidak lebih dari 6. Ya, tidak lebih dari 6. Pula munculnya jumlah mata dadu tidak lebih dari 6. Tadi kalau seandainya kita tuliskan, ya, jumlah dadu, jumlah 2 dadu, ya, mulai dari 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, banyaknya ada berapa? Oke ya, kita ingatkan dari sini aja, ya, kalau tentang jumlah 2 dadu. Nah, seperti ini. Oke, kita misalkan bahwa K ini kejadian munculnya kejadiannya lupa ditulis, bentar. Jadi K ini kejadian muncul, ya, jumlah mata dadu lebih dari 6. Tidak lebih dari 6 berarti kurang dari sama dengan 6, ya. Jadi muncul jumlah mata dadu kurang dari sama dengan 6. Oke, yang kenapa? Kan tidak lebih dari 6. Kalau lebih dari, ya, tadi kan kebalikan dari tidak lebih dari 6 adalah kebalikannya lebih dari 6. Ya, kebalikan tidak lebih dari 6 adalah lebih dari 6. Ya, lebih dari 6 berarti kan 7, 8, 9, ini kebalikannya, ya. Kebalikan ini, ya. Nah, yang ditanya berarti yang, ya, tidak lebih dari 6. Ya. Karena 6 itu tidak lebih dari 6, kan, gitu ya. Jadi mulai dari 2, 3, 4, 5, 6. Gitu ya. Jadi 6 termasuk nih yang ditanya. Nah, jumlahnya ada berapa? Yang jumlah 2 dadu 2 kan tadi 1.
Ini 2, 3, 4, 5. Nah, ini nggak usah dihitung ya. Jadi pertanyaannya peluang kejadian K ini sama dengan banyaknya kejadian K dibagi dengan semesta, banyaknya semesta. Banyaknya kejadian K, nah ini kita tambah nih. Ya, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Oke, good, 15 dibagi 36 ya. Oke, jadi 15 per 36. Nah, ini bisa disederhanakan. Masing-masing bisa dibagi dengan 3 ya. Jadi sama dengan 5 per 12. Nah, ini peluang munculnya jumlah mata dadu tidak lebih dari 6. Ya, tidak lebih dari 6. Oke. Oke, soal nomor 5 ya. Misal kita mempunyai 20 kaos. Ya, mempunyai 20 kaos. Ya, kaos bola ya. Diberi nomor 2 sampai 21 ya, dari nomor 2 sampai 21. Jika Budi ya dalam keadaan tertutup matanya ya, jadi nggak bisa milih ya. Istilahnya bisa apa? Mengambilnya acak nih ya. Mengambil satu kaos secara acak. Maka peluang Budi mendapatkan kaos bernomor bilangan prima. Ya, pertanyaannya kata-kata peluang. Ya, Budi mendapatkan kaos bernomor bilangan prima. Oke ya. Nah, dari nomor 2 sampai 21 ya, dari nomor 2 sampai nomor 21 ya, kita misalkan dulu ya, K ini adalah kejadian Budi Budi mendapatkan kaos bernomor bernomor bilangan prima. Nah, gini ya. Maka pertanyaannya peluang kejadian K sama dengan banyaknya kejadian K dibagi dengan ruang sampel. Oke, dari nomor 2 sampai 21 banyaknya bilangan prima atau banyaknya kejadian K. Kejadian K ini apa aja? 2 yang prima, 3, 5, 7 ya, kemudian 11, kemudian 13, kemudian 17, 19 ya. Jadi banyaknya kejadian K ini ada sebanyak berapa? Banyaknya anggota K ada 8 ya. Oke. Jadi banyaknya kejadian ini ada 8 dibagi ruang sampel. Ruang sampelnya ada berapa kaos? Jelas di sini ada teras 20 ya gitu ya. Jadi banyaknya semestanya ada 20 gitu ya. Jadi dari 20 kaos kita pilih satu ya, munculnya bilangan prima ya ada 8 per peluangnya 8 per 20. Kalau kita sederhanakan jadi bisa dibagi 4 ya, 2 per 5. Oke, ikut ya. Nah, jadi jawabannya 2 per 5 ya untuk soal nomor 5. Oke ya, kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, di sini informasinya adalah sebuah dadu dilempar. Nah, X ini adalah mata dadu pada sisi atas ya, yang muncul ya. Nah, pertanyaannya peluang kejadian X di mana X itu X-nya lebih besar sama dengan 3 kurang dari 5. Oke ya, jadi peluang kejadian X yang ditanya. Rumusnya adalah banyaknya kejadian X dibagi dengan ruang sampel. Ya, oke ya, atau semesta, banyaknya semesta. Oke, banyaknya semesta jelas ya, semua dadu dilempar, maka banyaknya semestanya ada 6 ya ruang sampelnya. Karena mata dadu ada 6. Kemudian banyaknya anggota X. Ya, banyaknya anggota X kalau kita perhatikan X-nya ini dari 3 tapi nggak sampai 5. Ya, maka X anggotanya ya 3 sama 4 saja. Gitu ya, karena nggak pakai sama dengan 5-nya. Maka banyaknya anggota X ada 2. Ya, 3 dan 4. Maka peluangnya adalah 1 per 3 ya untuk soal nomor 6. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Nah, informasi yang diberikan seorang siswa memegang kartu remi ya, jumlah 52 buah berarti tanpa joker. Nah, dan meminta temannya untuk mengambil sebuah kartu secara acak ya, mengambil sebuah kartu.
Pertanyaannya adalah peluang terambilnya kartu as. Oke ya, kita coba rinci ya biar hitung-hitung di review ya, kartu bridge atau kartu remi lah ya. Nah, kartu bridge. Ya, kartu bridge ini kan totalnya ada 52. Nah, tapi dari perang kartu bridge ini terdiri dari 2 warna. Ya, warna merah sama kartu warna hitam. Gitu ya. Merah dan hitam. Nah, seperti ini. Nah, merah juga kan karena ada 52 kartu dibagi 2 warna, maka merah ada 26, yang hitam juga ada 26, ya. Nah, kartu warna merah memiliki 2 corak. Ya, corak apa? Corak hati dengan wajik. Ya, coraknya. Nah, karena ada 26 kartu yang warna merah dibagi 2 corak, maka hati ada 13, wajik juga ada 13. Kemudian kartu berwarna hitam. Ini juga ada 2 corak. Ya, yang pertama corak skop sama satu lagi keriting. Gitu ya, skop dan keriting. Oke, ya, masing-masing juga ada 13. Jadi kalau dijumlahkan 13 kali 4 sama dengan 52. Nah, 13 kartu ini isinya sama ya. Terdiri dari kartu as, ya, jack, queen, ya, king. Nah, kemudian angka ya, dari 2 sampai 10 ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini totalnya ada 13. Jadi masing-masing corak ini ada 13 kartu. Ya, isi seperti ini. Oke, ya di sini kita misalkan K adalah kejadian muncul ya, muncul kartu as. Maka pertanyaannya peluang kejadian K. Banyaknya kejadian K dibagi dengan ruang sampel ya, atau semesta. Oke, semestanya jelas ya, ada 52 dari seperangkat kartu. Ya, ada 52 kartu. Nah, pertanyaannya banyaknya kejadian muncul kartu as. Ada berapa as di seperangkat kartu? Ya, kartu as itu ada sebanyak, di hati ada 1, di wajik 1, skop 1, keriting 1. Maka ada sebanyak 4 kartu as. Ya, maka peluangnya adalah 1/13. Oke, good ya, 1/13. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 8. Dari seperangkat kartu remi, ya, sama dengan soal sebelumnya ya, diambil kartu secara acak. Ya, diambil maksudnya diambil satu kartu ya. Pertanyaannya, peluang terambil kartu bernomor bilangan genap. Nah, kita misalkan dulu K adalah kejadian ya muncul atau terambil ya lebih tepatnya. Kejadian terambilnya ya, terambil kartu ya bernomor bilangan genap. Nah, seperti ini. Gitu ya. Maka peluang kejadian K rumusnya adalah NK dibagi dengan NS ya. Banyaknya kejadian K dibagi dengan banyaknya semesta. Banyaknya semesta ini atau ruang sampel ya, karena seperangkat kartu remi maka ada sebanyak 52. Tinggal kita mencari. Nah, kartu bernomor genap ada berapa? Ya, kartu nomor genap kan 2, 4, 6, 8, 10. Nah, ada 5. Tapi kan 5 untuk satu corak, ya. Katakanlah saja kartu hati ya, katakanlah hati. Nah, di hati ada 5 berarti kan. Nah, kemudian di apa namanya wajik juga ada 5. Di skop juga ada 5. Keriting ya, di keriting juga ada 5. Jadi kalau di total banyaknya ada sebanyak ya 4 corak dikali totalnya 5 gitu ya, ada sebanyak ya 20 ya, 20 kartu bernomor genap. Nah, jadi peluangnya adalah 20 dibagi 52. Ya, masing-masing bisa dibagi 4 ya, jadi 5/13
Ya, maka peluangnya 5/13 ya untuk soal nomor 8. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 9 ya. Huruf-huruf H ya, A, H, I, M, O, T, U, V, W, X, Z akan terlihat sama jika melalui sebuah kaca. Nah, kita baca dengan sebuah kaca, maka huruf-huruf ini disebut dengan huruf simetri. Karena kalau sana kita baca di depan cermin, nah, tampak jelas A ya tetap A ya, H tetap H. Nah, namun sepertinya ada satu huruf yang belum tertulis ya, ya ini huruf Y. Nah, ini juga kalau sana kita baca di cermin juga sama Y ya gitu ya. Jadi ada sebanyak 3 ada 12 ya, 12 huruf simetri. Nah, kemudian seperangkat kartu diberi label huruf A sampai Z. Nah, ada kartu dikasih label A sampai Z. Seorang siswa diminta untuk mengambil sebuah kartu. Ambil sebuah kartu dari perangkat kartu tersebut. Pertanyaannya, peluang siswa tersebut mendapat kartu simetri. Jadi kita misalkan K adalah kejadian ya siswa mendapat ya siswa tersebut ya maksudnya mendapat kartu simetri. Ya. Oke, jadi pertanyaannya peluang kejadian K sama dengan banyaknya kejadian K dibagi dengan semesta. Ya, gini. Oke, ya. Ada 12 betul banyaknya yang diinginkan ya 12 ini dari A sampai Z dibagi semestanya ada 26. Oke, alfabet ya. Nah, jadi peluangnya ada sebanyak kita bisa bagi 2 jadi 6/13. Ya, jadi peluangnya 6/13. Nah, jadi kita lanjut ke soal nomor 10, 2 buah dadu ditos, peluang, nah pertanyaannya. Jumlah angka kedua dadu tidak sama dengan 10. Kita misalkan dulu ya, K ini adalah kejadian ya muncul atau bukan muncul ya kejadian oh nggak apa-apa ya muncul ya jumlah kedua mata dadu tidak sama dengan 10. Nah, seperti ini. Maka pertanyaannya adalah peluang kejadian K sama dengan NK dibagi dengan NS. Oke ya. Oke, kita tahu bahwa semestanya ada sebanyak 36 ya, 6 kali 6. Sekarang kita coba berpikirnya kebalikan. Jumlah mata dadu tidak sama dengan 10, kebalikannya jumlah mata dadu sama dengan 10. Oke ya, jumlahnya 10. Ya, yang jumlahnya 10 diperoleh dari 64, kemudian 46, ada lagi 55. Oke, 5 dengan 5. Jadi ada sebanyak berapa yang jumlahnya 10? Ya, yang jumlahnya 10 ini ada sebanyak 3 kemungkinan ya atau 3 kejadian. Nah, pertanyaannya yang jumlah kedua mata dadu tidak sama dengan 10. Kalau totalnya 36, maka yang tidak sama dengan 10 ada sebanyak 36 dikurang 3 ya. Nah, maka kita dapatkan peluangnya sama dengan ada berapa? Jadi 33/36. Bisa disederhanakan masing-masing kita bagi dengan 3 ya. Nah, jadi 11/12. Oke, ikut ya. Jadi peluangnya adalah 11/12 ya untuk soal nomor 10. Nah, gini ya. Oke. Kita lanjutkan ke soal nomor 11. 2 buah dadu dilambungkan bersama-sama. Ya, pertanyaannya peluang munculnya jumlah mata kedua dadu kurang dari 4. Kita misalkan bahwa K ini adalah kejadian ya, munculnya jumlah ya mata dadu kurang dari 4. Nah, kurang dari 4 berarti maksudnya ya 2 dengan 3 ya. Ya, jadi sama dengan jumlah mata dadu ini sama dengan 2 dan 3. Oke, nah, pertanyaannya pulang kejadian K berarti sama dengan NK dibagi dengan NS ya.
banyaknya jumlah dadu 2 ada berapa? Ya, 1 dengan 1 kan? 1 dengan 1, hanya ini saja. Berarti banyaknya kejadian yang jumlahnya 2 hanya 1. Kemudian yang jumlahnya 3, 1, 2, dan 2, 1. Ya, jadi ada 3 ya. Yang jumlahnya 3 ada sebanyak 2 kemungkinan. Dibagi ruang sampelnya ada sebanyak 36. Maka peluangnya 3/36. Ya. Nah, masih bisa disederhanakan menjadi 1/12. Oke, good ya. Nomor 12. Jadi nomor 12 ini 2 buah dadu ya dilempar secara bersamaan. Pertanyaannya peluang munculnya jumlah mata dadu bilangan prima. Kita tahu bahwa jumlah 2 dadu, nah, yang prima itu adalah 2, ya, 3, 5, kemudian 7, dan satu lagi 11. Nah, banyaknya jumlah dadu bilangan prima, ya katakanlah 2, jumlah dadu 2 muncul satu kejadian. 3 ada 2 kejadian ya, 1, 2, dan 2, 1. 5 ada sebanyak 4 kejadian. 7 ada sebanyak 6 ya. Kemudian 11 ada sebanyak 2 ya. Jadi ini kalau kita jumlah banyaknya jumlah mata dadu bilangan prima ya. Muncul jumlah mata dadu bilangan prima 1 tambah 2 tambah 4 tambah 6 tambah 2 sama dengan 7 tambah 8 jadi 15. Nah, maka peluang yang diinginkan sama dengan banyaknya kejadian diinginkan 15 dibagi dengan semestanya adalah 36. Kalau kita bagi 3 jadi 5/12. Jadi peluangnya adalah 5/12 untuk soal nomor 12. Jadi untuk soal nomor ini ya 13. Oke, soal nomor 13 kita diberikan 2 keping mata uang nih dilempar undi. Ya, satu kali bersama-sama, maka pertanyaannya peluang untuk memperoleh sisi gambar. Ya. Nah, kita misalkan dulu bahwa K ini adalah kejadian muncul sisi gambar. Ya, muncul sisi gambar. Ya. Nah, kalau kita sebutkan kejadian satu persatu, kalau hanya ada 2 keping mata uang, ya maka kemungkinannya angka-angka, angka gambar, ya, gambar angka dengan gambar. Pertanyaannya adalah peluang memperoleh sisi gambar, nggak ada keterangan banyaknya sisi gambar berapa, ya bisa 1 bisa 2 gitu ya. Jadi banyaknya kejadian muncul sisi gambar yang ada gambarnya nih 1, yang ada gambarnya 2, 3. Jadi peluangnya adalah peluang kejadian K ini sama dengan banyaknya kejadian K dibagi dengan semesta atau ruang sampel. Nah, banyaknya kejadian yang diinginkan ada sebanyak 3 ya, yang ada gambarnya ya, ada sisi gambarnya. Dibagi dengan ruang sampelnya semuanya ada 4 ya, 2/2. Nah, gitu ya. Sama dengan 0,25 0,75 ya. Nah, atau gini aja lah 3/4. Oke, ini untuk pembahasan soal nomor 13. Kita lanjut ke soal nomor 14. Sebuah dadu dan sekeping mata uang dilempar undi bersama-sama. Pertanyaannya peluang memperoleh sisi angka pada uang dan bilangan prima pada dadu. Oke, kita misalkan dulu ya, K ini adalah kejadian yang diinginkan. Kejadian memperoleh sisi angka pada mata uang dan ya, bilangan prima ya, pada dadu gitu ya. Nah, maka banyak peluang ya. Pertanyaannya peluang kejadian K sama dengan banyaknya kejadian K dibagi dengan semesta.
Oke, coba kita cari ya. Nah, kita rinci dulu antara dadu dengan mata uang. Kalau dadu ini kemungkinannya mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, kalau mata uang hanya ada 2 kemungkinan, kalau nggak angka gambar, gitu ya. Nah, pertanyaannya muncul angka pada mata uang dan bilangan prima pada dadu. Nah, bilangan prima 2, 3, dan 5. Maka banyaknya kemungkinan yang diinginkan adalah angka pada uang, muncul 2 pada dadu, muncul angka 3 pada dadu, muncul angka dadu 5 ya pada dadu. Nah, jadi banyaknya kemungkinan hanya ada 3. 1, A,2, A,3, A,5. Jadi hanya ada 3. Ya, jadi banyak yakinnya kejadian yang diinginkan ada 3 dibagi dengan ruang sampel. Nah, ruang sampel itu kita lihat ya. Untuk uang ya, uang ada 2 kemungkinan. Sorry, jadi saya angka gambar nggak usah ya, langsung aja angkanya. Ada 2 kemungkinan, berarti 2 cara untuk dadu. Nah, di sini ada sebanyak 6 kemungkinan. Nah, maka banyaknya kemungkinan uang dan dadu dilempar bersama-sama ada sebanyak 2 kali 6, 12 ya. Jadi kalau sana kita rinci juga sama 12 ya. A1 sampai A6, G1 sampai G6. Jadi ada 12. Sehingga semestanya ada 12. Nah, seperti ini. Jadi peluang kejadian yang diinginkan adalah 3/12 bisa disederhanakan menjadi 1/4. Ya. Nah, jadi jawaban untuk soal nomor 14 adalah 1/4 gitu ya. Oke, lanjut ke soal nomor 15. Dari angka-angka, nah di sini angkanya ada 7 ya, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 ya, ada 7 angka. Dibuat bilangan terdiri dari 3 angka berbeda ya, dibuat bilangan 3 angka berbeda. Pertanyaannya peluang. Nah, peluang ya, nanti ada pembagian tentunya yang terbentuk bilangan ganjil. Oke ya, kita misalkan K ini adalah kejadian ya, terbentuk bilangan ganjil ya. Oke, peluang munculnya kejadian K sama dengan N K dibagi dengan NS. Oke, kita cari terlebih dahulu semestanya atau ruang sampel. Kita tahu bahwa dari 7 angka dibikin 3 angka berbeda, berarti kita bikin 3 kotak ya, dengan bantuan filling slot ya, 3 kotak. Nah, karena angkanya berbeda, oke, kita isi pertama adalah di ratusan dulu. Ada 7 angka, maka ratusan bisa diisi oleh 7 cara. Nah, karena angkanya berbeda nggak boleh sama, maka berkurang 1 jadi 6 untuk di puluhan. Kemudian untuk di satuan berkurang 1 lagi jadi ada 5 cara. Ya, maka banyaknya cara ya, atau banyak yang ruang sampel ada sebanyak 7 kali 6 kali 5. Nah, ini untuk ruang sampelnya ya, ada sebanyak 7 kali 6 kali 5 bilangan yang terbentuk ya, bilangan 3 angka yang berbeda. Oke, kemudian banyaknya kejadian yang diinginkan. Ya, jadi selain 3 angka dan angkanya nggak sama, dan angka terbentuk itu adalah bilangan ganjil ya, bilangan yang terbentuk. Ya, bilangan yang terbentuk bilangan ganjil. Agar 3 bilangan yang bilangan 3 angka ini yang terbentuk bilangan ganjil, maka satuannya ini harus angka ganjil ya, yakni 1, 5, 7, 9. Ya, jadi ada berapa cara yang bisa diisi untuk di satuan? Ada sebanyak 4 cara ya. 1, 2, 3, 4 ya. 1, 5, 7, 9. Nah, kemudian kita akan isi untuk di ratusan. Karena angkanya berbeda, nggak boleh sama. Kan tersedia 7, udah dipakai 1 untuk di satuan, maka sisanya jadi tinggal 6 angka ya, yang bisa dimasukkan atau dipilih untuk di ratusan. Kemudian untuk di satuan udah digunakan 1 di ratusan, 1 di satuan, maka puluhan tersisa ada 5. Oke. Maka banyaknya bilangan 3 angka berbeda ya, yang terbentuk bilangan ganjil ada sebanyak 6 kali 5 kali 4. Nah, ini kita nggak usah hitung ya, kita coret saja 6 kali 5 dengan 6 kali 5.
ya, maka dapatlah peluangnya adalah 4/7 ya. Oke, good. Nah, ini jawaban untuk soal nomor 15. Oke, lanjut ke soal nomor 16 ya. Dari angka-angka 1, 2, 3, 5, 6, 7, dan 8 dibuat bilangan yang terdiri dari 3 angka berlainan. Pertanyaannya banyaknya, bukan peluang ya gitu, banyaknya. Jadi hanya bagian pembilang saja nih ya, nggak dibagi dengan ruang sampel. Nah, jadi nggak mungkin pecahan jawabannya. Banyaknya bilangan yang dapat dibuat bilangan habis dibagi 5. Oke. Ya, katakanlah K ini adalah bilangan yang terbentuk ya. Bilangan yang terbentuk bilangan yang terbentuk adalah bilangan habis dibagi 5. Bentuk habis dibagi 5. Habis dibagi 5. Oke ya. Nah, pertanyaannya hanya NK saja ini ya. Oke ya. Oke, kita manfaatkan metode filling slot ya. Bikin 3 kotak karena dibilang susun bilangan 3 angka berlainan. Oke, bilangan yang habis dibagi 5 ketahuan dari satuan. Jadi satuan yang bisa diisi hanya 0 atau 5, tapi nggak ada angka 0 ya. Jadi hanya 5 saja yang bisa masuk di satuan. Berarti satu cara. Nah, karena yang tersedia 7 angka, maka di ratusan bisa diisi oleh 6 cara. Nah, kemudian di puluhan berkurang 1 lagi jadi 5. Oke, good ya. Maka banyaknya bilangan yang dapat dibentuk habis bagi 5 ada sebanyak 6 kali 5 kali 1. Jadi sama dengan 30. Oke ya, 30 bilangan. Jadi untuk soal nomor 16 jawabannya 30. Oke, kita lanjut ke soal nomor 17. Jadi sini disediakan angka 1, 3, 5, 6, 7, 8, dan 9. Oke, akan dibuat bilangan 3 angka berbeda. Pertanyaannya banyaknya, bukan peluang ya, banyaknya bilangan terbentuk, bilangan yang terbentuk antara 300 dan 600. Oke ya, jadi langkah pertama kita misalkan dulu K adalah kejadian ya bilangan terbentuk ya. Bilangan yang terbentuk ya antara ya, 300 dan 600. Oke ya, jadi pertanyaannya adalah NK, banyaknya kejadian K. Kita manfaatkan metode filling slot ya, karena disusun 3 angka maka kita bikin 3 kotak. Nah, bilangan antara 300 dan 600 ketahuan dari ratusan ya. Jadi yang bisa masuk di ratusan adalah antara 300 dan 600 hanya angka 3, angka 4-nya tersedia dan angka 5 ya. Jadi hanya angka 3 dan angka 5. Jadi banyaknya cara di ratusan bisa diisi oleh 2 cara ya. Kalau nggak 3 ya 5. Karena angkanya nggak boleh ada yang sama, alias berbeda, maka untuk di puluhan ya, tersedia 7 berkurang 1, untuk di ratusan tinggal 6 cara ya untuk di puluhan. Kemudian untuk satuan juga berkurang 1, jadi tinggal 5 cara. Jadi banyaknya bilangan terbentuk antara 300 dan 600 ada sebanyak 2 kali 6 kali 5. Ya, sama dengan 60. Nah, jadi ada 60 bilangan ya. Kalau seandainya nanti kita sebutkan kejadiannya satu persatu. Oke, ini untuk soal nomor 17. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 18. Di sini sebuah bilangan terdiri dari 4 angka ya berbeda. Ya, angkanya berbeda. Tersusun dari angka 2, 4, 5, 7, dan 8. Ya, maka peluang bilangan tersebut kurang dari, nah pertanyaannya peluang nih ya, nah, bukan banyaknya lagi, peluang bilangan kurang dari 5.000. Kita misalkan dulu K ini adalah kejadian ya bilangan yang terbentuk ya, bilangan yang ya terbentuk ya kurang dari 5.000 ya seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah peluang kejadian K berarti sama dengan banyaknya kejadian K dibagi dengan ruang sampelnya. Oke ya, nah, kita cari dulu ruang sampelnya.
kita minta bantuan filling slot ya. Ada 4 angka ya. 1, 2, 3. Susun bilangan 4 angka berbeda. Oke. 4 angka berbeda tersedia 1, 2, 3, 4, 5 ya. Tersedia 5 angka, kita akan susun bilangan 4 angka yang berbeda. Maka untuk ribuan dapat diisi oleh 5 cara. Berkurang 1 ya karena berbeda 4, kemudian 3, kemudian 2 gitu ya. Nah, jadi ruang sampelnya itu nanti 5 kali 4 kali 3 kali 2. Nah, dengan cara yang serupa untuk banyaknya kejadian K, kita gunakan juga filling slot dengan 4 kotak. Namun di sini ada batasan tambahannya ya. Peluang ya. Bilangan yang terbentuk kurang dari 5.000. Kurang dari 5.000 maka ribuannya ini hanya bisa diisi oleh angka 2 dan 4 saja ya. Jadi ada 2 cara buat di ribuan. Sementara untuk yang lainnya boleh angka berapa saja, namun nggak boleh sama angkanya gitu ya. Oke, ada 5 berarti sisa 4 betul, sisa 3, sisa 2. Jadi banyaknya kejadian K ada 2 kali 4 kali 3 kali 2. Nah, kita gunakan sistem coret saja, 4 kali 3 kali 2. Nah, kita coret dengan yang di bawah juga sama ya. Maka dapatlah peluangnya adalah oke, good 2/5 atau soal nomor 18. Oke, ini soal terakhir ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, masuk ke soal nomor 19 ya. Sebuah bilangan terdiri dari 3 angka berbeda ya. Ada angka berbeda disusun dari angka 2, 3, 4, 6, 7 dan 9. Berarti ada 6 angka yang disediakan. Pertanyaannya peluang ya. Bilangan yang terbentuk ya lebih dari 400. Oke. Kita umpamakan bahwa K ini adalah kejadian yang diinginkan. Ya, kejadian bilangan yang terbentuk ya, bilangan yang terbentuk. Oke, nah lebih dari 400. Nah, seperti ini. Maka pertanyaannya adalah peluang kejadian K sama dengan banyaknya kejadian K dibagi dengan ruang sampel. Oke, banyaknya kejadian K ya, dengan ruang sampel kita bisa cari dengan bantuan filling slot. Ya. Ada 3 angka berbeda, karena disediakan 6 angka, maka untuk di ratusan bisa diisi oleh 6 cara. Nah, berbeda sehingga berkurang 1, 5, kemudian 4. Ya, oke, sekarang untuk di banyaknya kejadian K. Ya. Oke, banyaknya kejadian K karena terbentuk lebih dari 400, maka ratusannya ini bisa diisi oleh angka 4 ya, 6, 7 ya. Jadi ada atau lagi ada ya saya 9 juga bisa. Ya, 9 juga bisa. Ya, jadi ada 4 cara ya untuk ratusan. Kemudian tersedia 6 berkurang 1 untuk di ratusan sehingga tinggal 5 untuk di puluhan, sisa 4 di satuan ya. Maka peluangnya adalah 4 kali 5 kali 4 dibagi dengan 6 kali 5 kali 4. Nah, seperti ini. Nah, kita coret saja 5 kali 4, maka kita dapatkan jawabannya adalah 4/6 ya, atau sederhanakan jadi 2/3 ya untuk soal nomor 19.